Selamat berjumpa kembali di channel KLWes bersama Rokaya Aritonang. Pada saat ini, pada pekan pertama Februari 2021, saya akan membahas bagaimana perkembangan IHSG dan beberapa saham yang sedang berpeluang naik, terus retrace, dan berpeluang sideways atau membuat bashing. Itulah kira-kira yang akan kita bahas seperti biasa, yang sudah dimulai dari Oktober, dan semoga saham-saham ini memberikan yang opini kepada para pecinta analisa Elliott Wave, baik dari sisi fundamental maupun sisi teknikalnya. Pertama, kita akan bahas mengenai saham-saham yang sedang retrace, karena yang sedang retrace terlihat hanya sedikit, sekitar 5 saham. Kemudian saham-saham yang berpeluang naik, ada 12 saham, dan yang berpeluang retrace masih dan berpeluang membuat basing atau penurunannya terbatas, ada 18 saham. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Semoga pada saat ini di mana vaksin sudah dimulai, dan menurut laporan WHO setelah 3 minggu vaksin dimulai terjadi penurunan penyebaran COVID-19. Semoga kedepannya vaksin itu akan memberikan manfaat sehingga ekonomi akan berjalan kembali dengan normal. Mari kita lihat permulaan, yaitu saham yang sedang retrace. Pertama yaitu saham BBRI. Saham BBRI pada saat ini, walaupun 2 hari yang lalu masih ada tanda-tanda kenaikan dan berhenti ada di support 4.100, tapi kalau dari sisi penurunan kemungkinan masih ada peluangnya, yaitu menuju Fibo 50 atau 60%, yaitu Fibo 50% di 3.600 kurang lebih, dan Fibo 61,8% di 3.250. Jadi BBRI dengan laporan keuangan yang tidak bagus di tahun 2020, jadi ada peluang masih turun, dan peluang turunnya menuju Fibo 50 atau 61,8%. Itulah secara Elliott Wave perspektif BBRI. Kemudian saham berikutnya yaitu saham BBTN. BBTN kalau lihat dari pola wave-nya, dia masih akan menuju wave 2 primary, walaupun kemarin ada sinyal buy ya, candle-nya bagus, tapi peluang untuk naiknya terbatas, kemungkinan di 1850 sampai situ, baru turun lagi untuk mencapai 1350, yaitu di Fibo 50 untuk membentuk wave 2. Itu BBTN dari segi Elliott Wave perspektif. Jadi kalau untuk entry strateginya yaitu di antara 1400 sampai 1350 atau sudah breakout di 1900. Itu BBTN. Kemudian saham berikutnya BMRI. Nah, BMRI pun sama seperti perbankan yang lain ya, kinerja keuangannya tahun 2020 itu tidak begitu bagus karena COVID-19. Jadi masih ada peluang untuk turun lagi menuju Fibo 50% atau 61,8%, yaitu di 6.200 sampai 6.900. Itulah kira-kira BMRI dari segi Elliott Wave perspektif. Jadi wait and see untuk perbankan, walaupun BMRI adalah bank kinerjanya lebih bagus dari bank-bank lain, tapi pengaruh dari COVID-19 itu akan terasa pada saat 2001 dan selanjutnya. Itu BMRI. Kemudian saham berikutnya TLKM, Telkom. Nah, di sini pun Telkom sudah mencapai Fibo 50% seperti yang sudah diprediksi kemarin di 3.150, tapi masih ada peluang untuk turun di 61,8 di 3.000. Tapi kalau memang lebih kuat rencana tahun ini dan laporan 2020, maka Telkom kemungkinan hanya sampai di 2000 di
Fibo 50, Fibo retracement 50 di 3.150. Itu Telkom dari segi alert perspektif. Kemudian saham berikutnya setelah Telkom yang kemungkinan retrace yaitu saham UNTR. UNTR pun di sini Fibo 50-nya di 20.000, atau tapi kalau ada support yang kuat di 2000 di 21.000, jadi UNTR itu berpeluang ke masih turun 20.000 atau 21.000. Entry strategi ya di situ, tunggu di 20.000 atau 21.000. Tapi di saat ini dia tertahan di support kuat downtrend long term ya. Jadi kemungkinan mungkin bisa bertahan di atas 22.575. Tapi tunggu laporan keuangan tahun 2020, kalau memang kinerjanya tidak terlalu menurun, maka dia bertahan di atas 22.575. Tapi kalau kinerjanya jelek, maka berpeluang ke 20.000 atau 21.000. Worst-nya 18.000 di Fibo 61,8%. Itu UNTR secara elite west perspektif. Itu kira-kira 5 saham yang berpeluang retrace pada minggu ini atau 2 minggu ke depan, yaitu BBRI, BBTN, BMRI, TLKM, dan UNTR. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana saham-saham yang berpeluang untuk naik. Saham-saham yang berpeluang untuk naik yaitu ada 12 saham yang telah kita bahas mulai dari Oktober 2020, yaitu Akra, BRPT, CMNP, Cepin, Harum, ICBP, Inco, JSMR, Elsip, Medco, SCMA, dan TBIG. Untuk pertama yang kita bahas yaitu sesuai dengan abjad, yaitu Akra. Akra di sini 2 hari yang lalu ada sinyal reversal candle-nya pas di 61,8% Fibo retracement. Nah, di sini dengan candle yang hijau dan bagus, maka Akra berpeluang untuk naik dan menuju ke wave 1. Akra, untuk saham Akra, saya adakan recounting ya, tapi hanya recounting soal level dari Elliott Wave-nya, bukan dari Fibo-nya ya. Di sini waktu kemarin saya buat inisialnya intermediate, tapi setelah saya perhatikan bahwa ke belakang bahwa primary dan 2 primary sudah terbentuk, kalau berhenti di 3.500 itu wave 3 primary terlalu pendek, jadi tidak memenuhi syarat. Jadi saya recounting dalam arti bahwa saya merubah nomenklaturnya jadi wave 1 minor, wave 2, 3, 4, 5, dan menjadi wave 1 intermediate dan 2 intermediate yang sedang terbentuk saat ini. Itulah Akra secara elite west perspektif, di mana kalau memang mau buy, entry di 3.000 sampai 3.120 atau di atas 3.300. Itu best buy-nya ya, 3.400 lah lebih amannya. Itu Akra secara elite perspektif. Tapi kalau dilihat dari segi fundamentalnya yang Akra bagus ya, bahwa kedepannya dia akan masuk ke energi terbarukan, maka Akra ini peluang kedepannya bagus. Dan dari sisi corporate action pun, salah satu pimpinan manajemennya telah melakukan pembelian yang besar-besaran untuk men-support Akra sendiri, dan mungkin karena prospek kedepannya lebih bagus, jadi manajemen pun tidak ingin tertinggal untuk membeli Akra pada saat harga masih di sekitar 2.500 sampai 3.000 ini. Itu Akra secara elite west perspektif.
Kemudian setelah AKRA yaitu BRPT. BRPT sudah mulai ada pergerakan bagus, sudah tembus dari channeling wave 1 dan 2 minor dan akan membentuk wave 3 minornya. Jadi saat ini sudah tembus channeling, jadi dia berpeluang untuk naik kembali, di mana harganya untuk wave 3 minornya yaitu di sekitar 1900. Jadi ada peluang naik pada saat ini closing di 1145, 1100, ada sekitar 39% untuk naik ya dari harga tutup saat ini. Jadi kalau memang berpeluang naik, lebih baik kalau memang sudah masuk di hold, karena kenaikannya cukup lumayan dari harga saat ini. Itulah BRPT dari segi elite perspektif. Entry buy di atas 1100 itu sudah aman karena sudah tembus secara powernya besar, candlenya bagus 2 hari berturut-turut, dan peluang untuk naik kalau masih besar, entry di 1100 atau 1050. Itulah elite perspektif dari BRPT. Saham berikutnya yaitu CMMP. CMMP masih tidak ada perubahan seperti yang sebelumnya, masih berpeluang naik ke wave 3 minor yaitu di 2150. Jadi CMMP masih ada potensi untuk naik dan masih dalam kategori saham-saham yang kriteria masuk ke yang berpeluang naik. Itu CMMP. Kemudian saham berikutnya yaitu Cepin. Cepin walaupun masih di bawah, closing hari ini di bawah 200-nya, tapi ini ada peluang besar untuk naik karena sudah di Fibo 61,8% lebih bahkan, dan akan naik ke membentuk wave 3-nya di 7.500 untuk Fibos extension 161,8%, yaitu untuk wave 3 minor. Itu Cepin, entry point-nya di 5.900, 5.900, 6.000 masih oke, cut loss di bawah 5.500. Jadi Cepin masih berpeluang untuk naik, dan memang consumer saat ini belum ada kenaikan yang berarti, tapi sudah ada tanda kemarin sudah candlenya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian satu lagi berikutnya yaitu HRUM. Di sini potensi wave 5 sudah tercapai di 6.500 karena sudah melewati 61,8%. Jadi di sini kemungkinan kenaikannya sudah terbatas, membentuk wave 1 primary dan akan menuju wave 2 primary. Walaupun berpeluang naik, tapi kenaikannya terbatas, hanya sedikit sekali ya, dari 6.075 dan highest-nya di 6.450. Sedikit sekali ya range kenaikannya. Itu HRUM dari segi elite perspektif. Kalau untuk saya sendiri, walaupun ini berpeluang naik, tapi akan lebih baik wait and see. Itu HRUM. Kemudian saham berikutnya yaitu ICBP. ICBP pun ada peluang naik lanjut ya. Di sini tanda-tandanya sudah ada, walaupun masih di bawah EMA 200, tapi dia sudah mencapai Fibo 61,8%, dan saat di Fibo 61,8% itu ada candle reversal, yaitu three inside candle, di mana ada 3 candle. Candle pertama di dalam candle kedua di dalam candle sebelumnya yang black, dan candle ketiganya di atas candle pertama tutupnya. Itu ICBP. Jadi power untuk
reversalnya kuat, tepat di Fibo 61,8%-nya sudah dicapai. Jadi ICBP akan berpeluang untuk menuju ke 13.500 untuk masuk wave 3 intermediate-nya. Entry point-nya ya sekarang masih bagus, masih basing, dan berpeluang untuk naik, tapi kalau memang mau aman ya tunggu supaya tidak sideways, bisa masuk di sekitar di atas 9.750. Itu ICBP. Untuk midterm peluang naiknya bagus karena akan mencapai wave 3 intermediate di 13.500. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco. Inco setelah naik sampai 7.000 ada retrace dan ternyata retrace-nya di 38,2%. Hanya sampai di situ untuk wave 4-nya. Walaupun hari ini tanggal 2 Februari black, tapi masih di setengah, close-nya masih di atas setengah body dari hari kemarin. Jadi Inco masih ada peluang untuk naik, untuk masuk wave 5, tapi kalau dilihat dari target wave 5 di 7.000, sekarang 5.900, masih lumayan sih, ada 2.500 poin, 2.000 poin lah lebih tepatnya. Inco masih bisa diambil hanya satu swing dan hanya sampai 7.000. Itu dari segi Inco by Elliott Wave perspektifnya. Kemudian saham berikutnya yaitu JSMR. Nah, JSMR dengan adanya kenaikan tol, mungkin kinerja keuangannya akan lebih baik. Dalam saat ini, dia sedang akan membentuk wave 5 intermediate di 5.500. Saat ini harganya 4.450. Jadi JSMR masih ada peluang untuk up karena masih di atas EMA 200 dan Fibo 38,2% untuk membuat wave 4 sudah dipenuhi. Itu JSMR dari segi Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu LSIP. LSIP hari ini candlenya merah ya, dan menutup kenaikan kemarin, menghapus kenaikan kemarin, tapi masih di atas uptrend dari channeling 2 ke 4. Jadi peluang untuk wave 5 terbentuk masih ada, cuman ya itu risk and reward-nya sedikit daripada wave 3 ya untuk wave 5 Cepin. Untuk wave 5 LSIP ini, dimana harga sekarang 1.320 dan berpulang ke 1.600. Itu kalau wave 5 extension minornya, tapi kalau wave 1 sama wave 5 sama dengan wave 1 hanya sampai 1.500 aja dari harga saat ini. Itu LSIP 26, itu LSIP dari segi Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Medco. Nah, Medco ini menarik ya, karena Medco dipengaruhi oleh kenaikan oil, dan oil saat ini dengan program vaksin mulai dijalankan, maka ekonomi bisa bergerak kembali dan bergairah. Jadi Medco secara long term bagus ya, dia akan mengikuti sesuai dengan pergerakan harga dari oil dunia. Wave 5-nya yaitu di antara 800 sampai 850. Itu Medco dari segi LRF perspektif. Kalau mau buy entry-nya di 650-600 itu udah baik, masih bagus dan masih berpeluang untuk naik. Dan kalau mau hold long term, Medco bagus karena perusahaannya kinerjanya bagus, pemiliknya bagus, dan oil dunia sedang naik juga karena ekonomi dunia mungkin akan bergairah dengan keberhasilan vaksin dari COVID-19. Itu Medco. Kemudian saham berikutnya yaitu SCMA. SCMA walaupun
SMA sudah masuk wave 4 juga, sudah selesai di sini perlu di 23,6%. Dengan candle kemarin 2 hari yang lalu bagus, jadi dia berpeluang untuk masih ke atas, tapi kalau memang 23,6% Fibo retracement di breakout lagi, dia menuju ke 38,2%-nya, yaitu di 1860. Itu SCMA secara elite wave perspektif. Saham berikutnya yaitu TBIG. Nah, TBIG ini peluang untuk wave 3 primary sudah tercapai di 2700. Jadi dia akan berpeluang untuk, walaupun saya masuk kategori yang TBIG masuk saham yang masih up karena 2710 masih ada peluang naik. Namun kalau dari segi risk and reward, TBIG itu sudah kecil ya peluang memperoleh profitnya, dan dia cenderung untuk retrace di ke 23,6% atau 38,22%, yaitu di sekitar 2000 sampai 2250. Itu TBIG secara elite wave perspektif. Jadi TBIG itu kalau walaupun saya masukkan kategori masih peluang up tapi kecil ya. Dan kalau dia tidak bisa masuk 2700, maka dia akan menuju ke 2200 sampai 2050, atau lebih tepatnya di 2000 sampai 2200. Itu TBIG. Demikianlah tadi saham-saham yang berpeluang naik. Ada 12 saham: Akra, BRPT, CMNP, Cepin, Harum, ICBP, Inco, JSMR, Elsip, Medco, SCMA, dan TBIG. Kemudian saat ini kita akan melihat bagaimana saham-saham yang berpeluang membuat basing, artinya bahwa saham-saham tersebut penurunannya sudah terbatas dan sedang diakumulasi oleh Big Fund. Yaitu kita lihat ACES ya. ACES sudah mencapai Fibo 61,8% dari intermediate 2. Jadi dia berpeluang sudah berhenti penurunannya, tapi mungkin agak sampai 2-3 hari ke depannya, dan berpeluang untuk masuk wave 3 bila dia sudah tembus di atas 1750. Sebetulnya untuk saat ini adalah best buy karena dia masih dekat-dekat di Fibo 61,8%. Jadi ACSS berpeluang naik ke wave 3 intermediate dengan entry point di 1550 sampai 1600 dan cut loss di bawah 1350. Itulah ACSS dari segi elite west perspektif. Kemudian saham berikutnya ACST. ACST pun demikian, dia sudah masuk dan berpeluang selesai di 61,8% Fibo retracement dalam pembentukan wave 4. Di sini kalau lihat dari polanya ya, bukan pola impulsif wave-nya, motif impulsif, tapi seperti diagonal juga untuk membentuk wave 1 primary-nya. Jadi kalau wave 4 overlapping dari wave 1 itu tidak masalah, asal jangan di bawah wave 2 intermediate. Itu ACST ya. ACST untuk wave 5 intermediate-nya sendiri targetnya di 700 atau 750. Yaitu di 650 atau 750. Itu ACST dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Adro. Adro pun sama seperti berpeluang membentuk. Nah, demikian juga Adro. Adro untuk membentuk wave 1 cycle-nya itu kelihatannya diagonal juga karena wave 1 wave 4 overlap dari wave 1 dan pas di
61,8% di Fibo retracement-nya ya. Di sini karena diagonal, jadi bila wave 4 overlap dari wave 1 itu tidak masalah asal jangan di bawah wave 2 primary di sini. Jadi itulah Adro secara elite wave perspektif bahwa peluang dia basing atau membuat base untuk masuk wave 5 primary di sekitar 1940 itu ada peluangnya dengan asumsi bahwa wave 5-nya nanti extension ya. Atau di 1700 juga minimal di 1700 atau di 1940. Itu wave 5-nya. Jadi saat ini Adro itu entry point yang bagus di sekitar 1200-1150 dengan cut loss di bawah 1100. Itu Adro dari segi elite perspektif, dan kalau ke depannya ekonomi Cina membaik, maka kebutuhan akan batu bara pun akan meningkat juga. Kemudian saham berikutnya Antam. Antam saya masukkan kategori basing karena kemarin naik dan sekarang candlenya tuh merah tapi masih di atas setengah dari body engulfing kemarin ya, candle engulfing, dan sudah memasuki wave 4 intermediate di 38,2%. Jadi Antam itu berpeluang untuk maju atau naik lagi ke wave 5 dari primary dengan target minimal di 3.300. Itu elite Antam dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu ASII, Astra International. Di sini wave 4 pun sudah berpeluang sudah terbentuk, yaitu di 38,2% dan sedikit lebih di 5975. Jadi entry point 5975 sampai 5.600 itu udah baik dan berpulang menuju ke wave 5 intermediate di sekitar 7.300. Itu kira-kira ASII dari segi elite perspektif sedang membuat basing untuk melanjutkan ke wave 5 intermediate-nya. Kemudian saham berikutnya yaitu BBKP. Nah, BBKP pun sudah masuk wave BBKP secara long term membentuk wave 5 primary itu dengan pola expanding diagonal leading diagonal dengan polanya expanding ya, bukan contracting atau bukan mengerucut tapi membuka seperti trompet. Nah, itu dari segi BBKP dari segi electoral perspektif dia berpeluang masih basing di atas 450, tapi kalau memang ada penurunan dia sampai ke 350 atau 400. Itu dari segi elite wave perspektif. Kalau lihat dari candle kemarin ada tail, ada hammer, tapi saat tanggal 2 Februari ada candle yang tail di atas juga, artinya bahwa wait and see karena penurunan tertahan, kenaikan pun tertahan. Itu dari segi elite wave perspektif BBKP. Kemudian saham berikutnya yaitu DILT. DILT pun sudah mencapai wave 2 primary pas di 61,8% dengan konfirmasi candlenya baik, hijau, jadi berpeluang untuk lanjut naik ke wave 3 primary, lumayan jauh ya wave 3 primary-nya, 390. Lebih tepatnya 440. Saat ini harganya 208, jadi berpulang naik 100% dari wave 2 intermediate sampai ke wave 3 intermediate itu ada peluang untuk naik besar, karena kalau dilihat juga memang peluangnya besar tinggi ya. Dari segi fundamentalnya lead adalah di daerah industri Batang, Jawa Tengah. Nah, itu dari segi elite wave perspektif, dan potensi untuk entry point-nya di 200 sampai 190 itu udah bagus, dan
masih memungkinkan untuk dicapai, tapi kita lihat saja bagaimana ke depannya untuk deal. Kemudian saham berikutnya yang dalam pembentukan penurunan terbatas yaitu Excel. Excel pun sudah di area 61,8 Fibo retracement, artinya wave 2 intermediate-nya sudah terbentuk dan tercapai, maka berpeluang ke wave 3 dengan target 3.900. Itu Excel, dan saat ini di antara 2.200 sampai 2.300 adalah entry point dengan cut loss di bawah 1.900. Itu Excel. Kemudian saham berikutnya yaitu INTP. INTP masih membuat basic atau penurunan terbatas, target masih tetap di 21.500 atau 20.500 untuk mencapai wave 3 intermediate-nya. Entry point di 13.500 sampai 14.000 itu udah baik karena memang sudah terbatas kenaikannya, terbatas penurunannya. Itulah INTP. Kemudian saham berikutnya KRAS. KRAS di sini Fibo dia membal di Fibo 50%, membentuk wave 4 intermediate. Jadi berpeluang untuk wave 5-nya minimal 850, di mana wave 1 sama dengan wave 5 atau lebih tepatnya di 750. Jadi peluang naiknya tinggal terbatas, ada sekitar 250 poin. Itu keras. Naiknya dari harga saat ini sekitar 150 poin. Itu keras dari segi elite wave perspektif dan entry point di 550 sampai 590 ya. Kemudian LPCK. LPCK berpeluang untuk sudah membuat wave 2 cycle, wave 2 ya cycle di Fibo 50, dan di Fibo 50 pun ada EMA 200 sebagai support kuat untuk bearish, support kuat untuk bullish. Jadi dari segi elite wave perspektif, LPCK masih berpeluang untuk masuk wave 3 cycle, dan untuk yang lebih rendahnya yaitu wave 1 primary atau intermediate dulu. Untuk long term, LPCK berpeluang bagus. Itulah dari segi elite wave perspektif untuk LPCK. Terus saham berikutnya yaitu MAIN. MAIN pun sudah mencapai wave 2 intermediate dan saat ini berpeluang untuk mencapai wave 3 dengan target 1250. Dan saat ini adalah entry point yang bagus di 650 sampai 700 dengan target 1250 untuk long midterm-nya ya, wave 3 intermediate. Itu main, sedangkan stop loss-nya di bawah 600. Kemudian saham berikutnya yaitu MAPA. Nah, MAPA masih seperti yang kemarin, masih buat basing dan peluang untuk wave 3 minornya masih ada ke atas, tapi saat ini sepertinya belum ada power untuk naik, jadi ditunggu saja dengan entry point di 2.500 sampai 2.400, cut loss di bawah 2.300. Itu MAPA dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Pegas. Pegas pun sudah terbentuk wave 4 primary dan akan menuju wave 5 primary. Saat ini harganya di 1470, sedangkan wave 5 primary-nya berpeluang sama dengan wave 1, jadi sekitar 2000. Target wave 5 yaitu di 2000. Pegas saat ini 1470, jadi ada peluang naik 26 persenan ya dari harga saham berikutnya yaitu SRIL. SRIL pun sudah terbentuk wave 4 untuk membuat wave 1 primary atau wave 5 intermediate-nya dengan pola leading diagonal juga untuk membentuk wave 1 primary-nya. Base entry-nya 2000 di 200 sampai 215, cut loss di bawah 200. Itulah SRIL.
tapi harus sabar karena masih berpulang, masih membuat basing. Kemudian saham berikutnya yaitu Unilever, UNVR. Sepertinya UNVR belum ada momentum untuk naik. Dia masih menuju ke Fibo 61,8%-nya di 6.700. Di 6.700. Jadi kita tunggu saja wait and see di 6.700, itulah best buy terbaik untuk UNVR. Kemudian saham berikutnya yaitu SBP pun sudah membentuk wave 4 primary, dan kalau dilihat dari polanya untuk mencapai wave 5 atau wave 1 cycle itu berbentuk pola diagonal juga. Jadi itu dominasi pada saat ini adalah saham-saham bentuknya dalam diagonal, leading diagonal. Base entry di 230-240 itu untuk WSBP. Cut loss di bawah 200. Demikianlah saham-saham yang membuat basing, ada banyak ya, 18 saham, karena memang demikianlah beberapa saham mulai dari yang berpeluang retrace ada 5, berpeluang naik ada 12, dan yang paling banyak adalah yang masih dalam basing atau penurunan terbatas, ada sekitar 18 saham. Itulah dari segi elite wave perspektif saham-saham yang akan berpeluang membentuk basing, naik atau retrace pada 1 minggu atau 2 minggu ke depan dari bulan Februari. Untuk lebih penutupnya yaitu kita akan membahas IHSG. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu mengenai IHSG. Bagaimana mapping IHSG pada tanggal 2 Februari 2021 yaitu sebagai berikut, bahwa IHSG sudah membentuk wave 4 intermediate. Nah, di sini saya ada recounting untuk soal labelingnya ya, tapi Fibo-nya tidak. Di sini wave 1, 2, 3, 4 sebelumnya yaitu minor. Wave 1, 2, 3, 4 minor, tapi setelah saya dievaluasi kembali, ternyata saat ini adalah wave 1, 2, dan 3, dan 4 intermediate. Nah, wave 4 intermediate-nya sudah terpenuhi di 38,2%. Jadi sekarang akan memasuki wave 5 intermediate, di mana menjadi wave 3 primary. Nah, demikianlah secara elite wave perspektif kondisi mapping dari HSG saat ini, di mana saat ini penutupan di hari ini tanggal 2 Februari penutupan di 6.046 sekitar segitu, dan masih di atas channeling dari wave wave 4 sebelumnya dari wave 3 intermediate. Nah, jadi kondisi HSG saat ini adalah masih menuju wave 5 intermediate untuk membentuk wave 3 primary. Itulah kondisi IHSG saat ini, masih berpeluang naik. Itu dilihat dari pada saat menyentuh retracement 38,2%, IHSG ditutup dengan candle mirip engulfing, tapi ada tailnya. Nah, di sini artinya bahwa buying power kuat di pada level 38,2% Fibonacci-nya. Demikianlah IHSG mapping IHSG secara garis besarnya untuk 1-2 minggu ke depan. Oke, demikianlah pembahasan mengenai IHSG, saham-saham yang berpeluang naik, saham-saham yang berpeluang retrace atau menurun, dan saham-saham yang sedang membuat basing. Semoga ulasan ini akan memberikan pencerahan bagi pencinta yang menyukai teori elite wave, di mana memang elite wave agak kompleks, tapi saya berusaha untuk mengungkapkan secara simpel. Itulah pekan pertama dari bulan Februari 2021
2021. Kita akan jumpa lagi pekan kedua atau pekan ketiga Februari 2021. Salam cuan dan sampai jumpa kembali.